ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini Allah izinkan kita sama-sama menikmati di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita harap mudah-mudahan memuliakan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita harap pula mudah-mudahan dengan menghidupkan sunnahnya terangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang besar seperti yang sudah kita dengar dari Nabi atau dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam pada pertemuan sebelumnya, bahwa menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di saat orang mematikannya atau melupakannya diberikan pahala seperti 50 orang mengamalkannya di masa sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi karena di saat itu berat, sebagaimana mereka dulu juga di awal-awal Islam berat, kita di akhir-akhir berat, maka diberikan timbangan yang berat pula. Alhamdulillah. Kemudian Syekh melanjutkan min alamat, dalam pembahasan alamat ahli sunnah, tanda-tanda ahlu sunnah. Qala rahimahullah, qala Abu Uthman, berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni alaihi rahmatu rabbi, wajadtu fi kitab Syekh al-Imam Jaddi Abi Abdullah Muhammad ibn Adi ibn Hamduyah As-Sabuni rahimahullah, saya dapatkan dalam kitab Syekh al-Imam yang juga datukku sendiri, Abi Abdullah Muhammad ibn Adi ibn Hamduyah As-Sabuni. Dia temukan dalam kitab guru atau kitab datuknya, yang juga salah seorang ulama besar di daerah itu, rahimahullah. Akhbarana Abu Abbas Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasawi, telah menceritakan kepada kami Abu Abbas Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasawi, yaitu penulis kitab Al-Ma'rifah wa Tarikh. Al-Ma'rifah wa Tarikh, salah satu kitab rujukan utama dalam sejarah dan juga dalam rijalul hadis. Qa'anna al-Abbas ibn Subih, bahwa al-Abbas ibn Subih haddatsahum, menceritakan kepada mereka. Qala, dia berkata, haddatsana Abdul Jabbar
ibn Mudhahir. Ini di terbitan ini ditulis Abdul Jabbar ibn Tahir, tapi yang benar adalah di terbitan yang satunya yaitu ibn Mudhahir, seperti yang diterjemahkan oleh Imam Ibn Hibban dalam Al-Thiqat, yaitu Abdul Jabbar ibn Mudhahir Al-Jushami. Abdul Jabbar ibn Mudhahir Al-Jushami, seperti yang disebut dalam kitab Al-Thiqat Ibn Hibban. Al-Thiqat Ibn Hibban dia meriwayatkan dari Ma'mar. Qala hadatsani Ma'mar ibn Rashid, telah menceritakan kepadaku Ma'mar ibn Rashid, yaitu Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi Abu Urwata Al-Basri. Beliau adalah salah satu rawi yang terkuat meriwayatkan dari Az-Zuhri, guru besarnya Imam Abdul Razzaq As-San'ani, guru besar dari Imam Abdul Razzaq As-San'ani, ulama Yaman, menulis kitab Al-Musannaf. Qala, dia berkata, sami'tu Ibn Shihab Az-Zuhri yaqul, saya mendengar Ibnu Shihab Az-Zuhri. Ibnu Shihab masyhur dengan Ibnu Shihabnya, atau masyhur juga dengan Imam Az-Zuhri. Beliau adalah Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Harith ibn Hisham ibn Shihab Az-Zuhri, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis. Az-Zuhri di Madinah, Amru ibn Dinar Al-Makki di Makkah, Yahya ibn Abi Kathir dan Qatadah ibn Amas Saddusi di Basrah, kemudian Abu Ishaq As-Sabi'i dengan Sulaiman ibn Mahran Al-A'mash di Kufah. Dan yang terbesar, yang paling luas hafalannya di antara mereka semua adalah Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri, dia juga salah satu dari guru Imam Malik ibn Anas, dan yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Dulu Zaid bin Thabit dapat tugas mengumpulkan Al-Quran, dan sekarang Ibnu Syihab Az-Zuhri dapat tugas mengumpulkan hadis. Dua-duanya adalah tugas yang sangat berat, namun kebaikannya besar, sampai hari ini masih dimanfaatkan. Yaqul, dia berkata, Az-Zuhri mengatakan, ta'limu sunnatin afdalu min ibadati mi'atai sanah. Ta'limu sunnatin afdalu min ibadati mi'atai sanah. Mengajarkan satu sunnah lebih afdal daripada ibadah sunat setahun, 200 tahun. Bapak coror ya? Inilah barangkali yang menjadi obsesi, menjadi motivasi bagi Az-Zuhri ketika belajar dulu, sampai dia menjadi salah satu imam min a'immatis sunnah, karena mengajarkan satu sunnah lebih afdal daripada beribadah 200 tahun. Ibadah sunat, coba tuan-tuan, ibadah sunat tuan-tuan 200 tahun, lalu bandingkan dengan kebaikan mengajarkan satu sunnah. Nah, lalu diamalkan itu oleh orang ramai, mana yang banyak dapat? Banyaklah mengajarkan sunnah tadi, lebih banyak dapat mengajarkan ilmu itu. Karena Nabi juga mengatakan, kalau ini kan dari Az-Zuhri, Nabi mengatakan bahwa talabul ilmi sa'atan khairun min ibadati sanah. Menuntut ilmu sesaat
itu lebih afdal daripada ibadah setahun. Kenapa lebih afdal? Para ulama menyebutkan bahwa mengajarkan ilmu atau belajar ilmu manfaatnya muta'addin, manfaatnya sampai kepada orang lain tanpa batas. Sedangkan ibadah mahdha seperti salat, puasa, zikir dan sejenisnya, ibadah ini tidak muta'addin, tapi hanya mutawaqqif ala sahibih, hanya sampai pada pelakunya saja manfaatnya. Sahih? Tapi kalau mengajarkan ilmu sampai pada orang lain dan dia sendiri, dan itu akan bersambung terus nasabnya. Ilmu itu kata Imam Syafi'i adalah atwalu nasab atau atwalu silah, hubungan yang paling panjang nasabnya adalah hubungan ilmu, dan paling luas. Kalau sekarang misalnya kita bayangkan Imam Az-Zuhri di masanya, dia punya ribuan murid, muridnya masing-masing punya pula ribuan atau ratusan murid, kemudian murid-murid dari muridnya tadi juga ribuan, puluhan ribu. Berapa setoran pahala yang mengalir kepadanya? Itu kalau hanya satu. Maka benarlah apa yang dikatakan mengajarkan sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena selainnya tentu tidak diterima. Tidak diterima. Karena salah satu dari syarat diterimanya amal mesti sunnah. Karena pertama kan ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua mesti sunnah. Berarti kalau begitu bid'ah diterima enggak? Nah, walaupun bid'ah hasanah, bang, bid'ah hasanah enggak ada bid'ah hasanah dah. Mak, keras sekali ya bang ngaji bang. Siapa yang bilang tuh? Hah? Bilang Nabi, jangan bilang Ustaz. Kalau Ustaz dia dapat orangnya. Nabi yang bilang kullu bid'atin dhalalah. Abang tak paham bahasa Arab bunyinya. Tidak setiap kullu lu harus semuanya. Janganlah awak tak paham. Ya. Awak tak paham tapi imam-imam pahamnya kan. Saya tengok para sahabat kalau napang bid'ah gembiranya atau marah? Marah. Berarti tertanam di iman mereka semua bid'ah. Bang, kalau wanginya dia sahih atau dia hasanah? Tuh. Kan wanginya sahabat asal nampak bid'ah dia wangi. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka mengajarkan satu sunnah lebih afdal daripada ibadah 200 tahun. Bayangkan satu sunnah yang diajarkan oleh Az-Zuhri sampai kini, sampai ke awak kini. Contoh ini salah satu contohnya sampai kepada kita. Nabi SAW, kenapa sampai ilmunya hari ini tidak habis-habis? Karena yang diajarkannya sunnah apa bid'ah? Serius, Nabi tidak ada ngajar bid'ah bang? Katanya Bilal bikin bid'ah, lalu di ACC oleh Nabi SAW. Betul tuh, Nabi meng-ACC bid'ah yang dibuat oleh sahabat. Betul apa enggak? Tapi di ACC loh sampai selesai. Tidak pernah jondek Nabi SAW. Tapi hajinya bu, kalau tidak diajar Nabi bid'ah. Ikut tidak ajar Nabi dibuat dia. Boleh ada Nabi. Iya, alun sempurna dicampur bid'ah aja sunnah apa salah? Nabi boleh ada.
Iya, sabuin deh hukum asal bid'ah itu sosik tapi naik eloknya. Hah? Iya, sebelum jadi takrir dulu. Kan bid'ah. Kata semua aku nampak. Jadi alun duduk je masalah bid'ah lah ya. Nya sunnah alun duduk dia jadi bid'ah tak selesai. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'ah itu baru ada setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat. Jadi kalau sudah sebelum Nabi wafat tak ada istilah bid'ah pun. Belum ada bid'ah. Sampai baru bid'ah aduh sama dengan Nabi mengingatkan siapa yang berdusta atas namaku hendaklah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Lalu orang berteori ya secara logika setiap hukum lahir dari kasus sah kan lahir hukum karena adakah kasus. Kita misalnya karena terlalu banyak uang buat maksiat di malam hari dengan band malam hari, sah? Maksiat enggak? Band malam hari, maksiat enggak? Babel weh. Dapat izinnya? Hah? Ini kalau dapat izin enggak maksiat lah. Wih. Macam kos misalnya peraturan di PRT, PRW boleh bertamu laki-laki ke kos perempuan sampai jam 10 malam. Legalnya. Cuman halal enggak? Woi, legalnya tapi halal enggak? Enggak. Nabung di bank konvensional. Jangan sampai bank dah. Bank konvensional. Boleh pun enggak? Legal enggak? Tapi halal enggak? Enggak. Jual minuman keras untuk kalangan tertentu, hotel bintang sekian misalnya, boleh enggak? Boleh mah, legalnya ada izin, tapi halal enggak? Enggak. Nah, jadi ketika banyak maksiat akibat dibolehkannya yang legal itu, legal kan? Karena ada izin kan? Legal, tapi halal enggak? Enggak. Tapi kerusakan yang timbulnya sangat banyak, perkelahian, bahkan ada pembunuhan kadang gara-gara itu kan. Ada terjadi pembunuhan lalu timbul hukum, dibuatlah peraturan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah bahwasanya main band malam hari dilarang. Nah, sebab ini. Jadi mereka mengatakan ketika Nabi melarang berdusta itu karena ada kasus. Sah? Nah, apa contoh punya tuan-tuan tu? Paham nona sabu ini enggak? Dibuat aturan dilarang tadi karena terjadikah kasus maksiat. Nah, sekarang dilarang oleh Nabi berdusta atas nama beliau, pasti dek pernah terjadi duto di zaman Nabi. Macam apa menurut tuan-tuan? Tak kajuk sodong lah. Ini jali pertanyaannya. Lain kan? Nah, wajar. Dilarang dek Nabi buat bid'ah, berarti karena ada kasus bid'ah terjadi zaman Nabi. Dilarang berdusta karena ada kasus terjadinya dusta di zaman Nabi. Dilarang berbuat zina karena terjadi zina di zaman Nabi. Sudah punya tuan-tuan? Kau mandang minta dijolin, kau tu mandang baik wangi. Kau muslim. Joleh pertanyaannya? Tak joleh? Joleh? Taib. Kan hukum pada umumnya dibuat oleh manusia karena terjadi kasus. Apa kasusnya?
terjadi pelanggaran, sah? Misalnya, iya kan situ kan dengan uang buat hukum, ya tentu tidak zaman Nabi situ ada. Pahamnya? Bukan di zaman Nabi ada. Hukum apapun di dunia kini, nak di barat, nak di timur, nak ke awak, nak ke uang, buat aturan toge dia ada kasus, sah? Lalu dijadikan ikut bahan kias. Fahamnya? Berarti kalau Nabi togang dia nyambuat bid'ah, berarti pona terjadi bid'ah. Atau togang dia Nabi duto karena pona sahabat baduto. Cendapanya tuan-tuan? Paham ya? Jadi keadaan wakini, keadaan zaman Nabi dikiaskan dengan keadaan awak kini dan sebelum Nabi. Sebelum Nabi kan jadi itu yang buat aturan. Asal ada masalah dibuat aturan. Pahamnya? Misalnya anak-anak tidak mau ngaji lah, dibuat perda maghrib mengaji misalnya. Uang nak babi ini tak pandai ucapkan syahadat gila. Kan ada orang tak pandai ucapkan syahadat gila. Maka dibuat pula peraturan tentang kursus calon pengantin. Harus pandai bersyahadat dan sebagainya. Kalau di Malaysia nama perdoain nama. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Macam apa kiasnya tadi? Agak tinggi kaji tak? Tinggi kaji nak? Tidak sesuai. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini secara logika, secara pemikiran bisa diterima. Sebab apa? Pada umumnya aturan lahir karena ada kasus. Cuma sama juga orang mengatakan Imam Al-Bukhari juga manusia. Bisa kalah, bisa benar. Oleh sebab itu Sahih Bukhari bisa sahih, bisa enggak. Secara teori. Tapi sekarang kenyataannya ada hadis dhaif di Sahih Bukhari bosor itu tuan-tuan. Kita nyangkainya ada deh. Bocor enggak ada apa-apa tentu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau secara teori setiap hukum lahir karena ada sebab. Pertanyaannya, ada bukti satu saja sahabat berbuat dusta? Enggak ada kan? Apa buktinya? Radhiyallahu anhum. Iya, sahabat para ulama semua ijma tanpa khilaf bahwa sahabat tak pernah terbukti berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Kemudian bagi yang mengatakan berarti terjadi bid'ah di zaman Nabi. Berarti coba sebutkan bukti satu saja bahwa Nabi SAW mengatakan ini bid'ahnya si fulan ini bid'ah hasanah. Ada enggak? Enggak ada. Apa buktinya? Buktinya ada yang baik dilakukan sahabat ditolak oleh Nabi. Ada kan? Berarti tidak semua yang hasanah yang tidak diajarkan Nabi lalu dianggap bid'ah hasanah oleh kita semuanya diterima oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Berarti maka oleh sebab itu tidak boleh membuat bid'ah karena tidak semua yang baik yang dilakukan sahabat di zamannya langsung di-ACC oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan berkali masalah tadi, apakah sebagian besar sunnah itu ada latar belakangnya atau sebab urutnya? Tidak. Hadis-hadis yang punya sebab urut yang karena kejadian hanya sedikit sekali
dibanding dengan hadis-hadis hukum yang tanpa latar belakang kejadian. Maka menjadikannya kaedah, aturan ada karena ada kejadian adalah teori yang tidak terbukti untuk syariat Islam. Di mana dapat nang kokian koma itu. Apa itu tujuannya? Kita acu Israel tan belajar. Israel. Nah, situ belajar. Nah, Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi tak paham tu? Allah paham? Allah. Kalau Allah sabit weh, mereka salah dia. Mereka dipotong, lah salah potong lah mereka. Boluang. Ini kalau punya jen buat judul apa-apa tak? Judul biasa-biasa je lah. Nyala tengok video lah komentar ada orang judul kaum muslimin dan muslimat. Mereka ni kadang-kadang subuhat. Kalau tasawwin tu tak jauh dia jawaban. Jadi subuhat leh. Nah. Jawabannya kemudian definisi bid'ah oleh Nabi, oleh para ulama, yaitu adalah sesuatu yang terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang terjadi zaman Nabi namanya sunnah. Maka seperti disebut Syekh tadi. Syekh Ali. Naam, yaitu bahwasanya sunnah ada takrir, ada qauli, ada fi'li. Kalau bid'ah tidak ada. Nah, jadi zaman Nabi tidak ada bid'ah. Wallahu musta'an. Baik, dah paham tu? Kemudian perkataan Zuhri mengajarkan satu sunnah lebih afdal daripada ibadah 200 tahun. Walaupun ini bukan hadis Nabi, tapi perkataan beliau ini masuk. Ya, kalau dibuktikan benar bahwa satu sunnah yang kita ajarkan bisa menyebabkan pahala yang kita dapatkan lebih dari pahala kita beribadah sunat 200 tahun. Yang kedua, andalkan hidup lah 20 tahun saudara ya. Andalkan hidup 20. Nah, awak dah mati tapi sunnah yang kita ajarkan itu masih tetap diikuti, masih tetap dihidupkan oleh orang lain. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti imam para ulama kita, oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik rahimahullah, mereka sampai hari ini masih menuai apa yang mereka tanam, masih menuai memetik apa yang mereka dulu siram. Makanya setiap yang datang melalui jalan mereka, mereka pasti mendapatkan honornya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Bakar Muhammad bin Abdullah ibn Muhammad bin Zakaria Syaibani rahimahullah taala telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Zakaria Syaibani rahimahullah. Qala, dia berkata, akhbarana Abu Abbas Muhammad bin Abdurrahman Ad-Daghuli Asy-Syafi'i, salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Qala sami'tu Muhammad ibn Hatim al-Mudhaffari, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Hatim al-Mudhaffari, yaqul, dia berkata, sami'tu Amr bin Muhammad, saya mendengar Amr ibn Muhammad, yaqul, berkata, kana Abu Muawiyah ad-Dharir, dulu Abu Muawiyah ad-Dharir, yaitu Abu Muawiyah ad-Dharir Muhammad ibn Khazim, namanya Muhammad ibn Khazim, yuhaddithu Harun ar-Rashid, menyampaikan hadis di depan Harun ar-Rashid. Harun ar-Rashid tentunya ya, tak boleh? Harun ar-Rashid tak boleh? Tak mau gua dalam geleng. Harun ar-Rashid, khalifah. Naam, Harun ar-Rashid. Fahaddathahu bihadithi Abi Ja'far. Fahaddathu bihadithi Abi Hurairah. Lalu dia menceritakan kepadanya hadis Abu Hurairah. Hadis ini masyhur dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Ihtajja Adamu wa Musa. Adam, yakni Nabi Adam, wa Musa, dan Nabi Musa berdebat.
Apa isi debat? Hah? Bekok dong. Jadi Adam dan Musa berdebat. Ini masalah gaib atau masalah nyata? Masalah gaib ya. Adam terdahulu, sudah itu Musa kiri di belakang. Sah? Jadi tonton ketika ndang ucap neko kah? Agu atau nembong? Masya Allah, mantap. Tapi tidak semua bisa nemo. Jangan. Faqala Ali ibn Ja'far, berkata Ali ibn Ja'far, kaifa hadha wa baina Musa wa baina Adam wa Musa ma bainahuma? Mana mungkin ini terjadi? Jadi kalau tanya-tanya kaifa ya, bagaimana mungkin terjadi? Padahal antara Nabi Adam dan Nabi Musa jarak waktunya sangatlah lama. Antara Nabi Adam dan Nabi Musa jaraknya sangat lama. Antara Nabi Nuh dengan Adam saja lebih kurang 1200 tahun. Sah? Ini Nabi Nabi Nuh saja hidup pula hampir 1000 tahun. Itu jarak keduanya aja 1200 tahun. Nabi Nuh saja 1000 tahun. Kemudian setelah Nabi Nuh Nabi Idris dan seterusnya sampai kepada Nabi Musa itu sangat lama. Maka dia tidak bisa menerimanya. Bagaimana pula mereka berdebat. Taib. Lalu fawasaba bihi Harun, mendengar itu Harun ar-Rasyid langsung melompat kepadanya. Kalau melompat Amirul Mukminin dia bangi atau dia tak dibangi itu. Iya, Khalifah bangi. Nya Harun ar-Rasyid gaya tuan-tuan tak contoh dalam film seri dalam kisah 1001 malam dah. Itu tersapa-sapa ngarang mau kisah 1001 malam abi kono mainnya dek Abu Nawas. Jadi katanya orang punya gambaran Harun ar-Rasyid ini adalah khalifah yang dungu gitu. Padahal beliau adalah seorang ulama, selalu menghadirkan ulama di majelisnya. Di antara ulama yang hadir majelis ada Syafi'i, walaupun pada asalnya karena dia adun uang, Syafi'i dia adun uang kayak Harun ar-Rasyid. Banyak tukang pengadu-pengadak ada itu setunya. Ya tukang-tukang fitnah ada setunya, para pembusuk itu banyak ya. Nah, cuman kalau yang diadukan itu ulama Syafi'i seperti Ahmad, mereka tidak pernah berbalas. Pahamnya? Tidak pernah balas. Contohnya keadaannya Harun ar-Rasyid siapa nak mengadu nangkurunya? Itu Amirul Mukminin lebih taang dia nyuruhnya. Tidak terlalu dunia. Tapi kalau Amirul Mukminin merasa berkepentingan mengetahui, itu banyak kaki tangan Amirul Mukminin yang tahu. Jadi inyo kena ngadun dah. Ayatnya setia Ustaz Syanur itu kamu guna apongnya ya. Jadi kalau itu kena tangkolon sang. Ini terbukti berbohong fitnah. Tapi Imam Syafi'i tidak mau, Imam Ahmad juga tidak mau. Begitulah orang-orang besar itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Fawasaba bihi Harun, mendengar itu Harun ar-Rasyid melompat dia. Wa qala yuhaddithuka anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yuhaddithuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaifa. Dia menyampaikan hadis ini Muhammad ibn Khazim ini hafiz, thiqah, thabt. Bukan ulama kaleng-kaleng. Ya, dia athbatun nasi fil A'mash. Riwayatnya paling sahih dari Al-A'mash. Lalu kamu katakan dia menyampaikan hadis dari Rasulullah, lalu kamu tentang dengan kaifa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Dari logika yang sakit. Dari logika yang sakit, menentang berita dari Allah dan Rasul dengan logika yang sakit. Mana mungkin? Seperti orang sekarang menentang Allah, ketika Allah mengatakan diri di atas aras, dia tentangnya dengan apa? Logika sakit.
Menurut mereka tidak mungkin, tapi logika sehat mengatakan mungkin. Menurut mereka mesti bertempat, logika sehat mengatakan tidak mesti bertempat. Menurut mereka mesti berjisim, menurut logika yang sehat mengatakan tidak mesti berjisim. Semuanya bisa dibuktikan secara ilmiah. Cuman ilmu mereka barangkali tidak sampai, atau sampai Maulana mengakui. Maulana mengakui. Masa zaman seperti ini ada maju teknologi tidak juga paham bahwa tidak segala sesuatu di atas sesuatu mesti menempati yang di bawahnya. Bahwa ada sesuatu yang ada di sesuatu tidak butuh pada sesuatu itu, dan juga ada sesuatu di sesuatu tidak punya zat, tidak punya jisim. Sejelas itu kok, payah betul. Ya, tonton ada sinyal, ada sinyalnya. Mana sinyal tu? Kesiko ada jisim, tu kalau aku ada sinyal siko mujassimah kan. Itulah, jadi Allah codok itu masih juga payah mereka menerima Allah di atas aras. Nasi juga dituduh ada yang mujassimah bong. Setiap kak tuan-tuan berani nyobain ndak nawa kan secara ilmu kalam harus diteliti sampai apalah kata aras tu. Kalau sabun nak tentu sesuatu secara pasti, tengok langsung. Kalau nak apalah kata aras tu, tengoklah Taala dia tiru. Ndak nawa sampai dekat kami. Cuma mau perjalanan jauh tu, jauh perjalanan. Kecuali tuan-tuan nampak kat Jibril. Amo Jibril membawa nak macam itu tu. Amo Jibril membawa nak macam itu tu. Dah kan amo Jibril lah penangkau amanya. Wah tahu tangkau mana lah kan dia boleh Jibril. Kalau dua menengok yang sama je itu. Ndak je kan bawa suara padanannya. Kalau ndak dongon berita yang sahih, yang benar. Seluruh berita mengatakan Allah di atas. Dia ditanya dek ke Imam Malik kaifahnya bapa syarornya kalau sampai dia harus dia luar rumah Imam Malik ndak cerita orang kan kalau yang Ali bin Aghan ndak pernah orang yang itu tapi sampai perkataan Imam Malik ke Ali bin Ahmad lalai lo tafsir bobong ahli takwil wong cedo ndak isa pegang cerita orang. Imam Malik melarang menanyakan itu. Hanya sabu ini Imam Malik. Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi kalau orang nak cari kebenaran, nampak seperti kata Mu'adz bin Jabal, al-haqqu alaihi nurun. Yang hak tu ada cahayanya, nampak jelas. Melihat Allah langsung dengan atas aras tak mungkin. Berarti cara ini tak mungkin dipakai. Mencari padanannya, kiasnya tidak juga mungkin, sebab tidak ada aras seperti aras Allah, dan tentu saja tidak ada makhluk yang seperti Allah. Itu apa cara membandingkan? Makanya sesuatu yang antum katakan kalau Allah di atas mesti bertempat, itu manusia makhluk tu ajo secodopo kuasa tapi tetap membutuhkan topik dua. Allah butuh? Enggak. Tertanyalah kawak mana aras sebelum Allah menciptakan, di mana Allah Ta'ala sebelum menciptakan aras itu tertanda Allah Ta'ala tidak butuh topik tu. Enggak nak buat arasnya tentu aduh jangan wali kayaknya pertanyaan. Itu tanda masa Allah tidak memerlukan memerlukan aras. Tidak nak buat aras nawalah nawa. Tidak nawa langit dan bumi lah nawa Allah nawa. Ada sifat Allah nawanya. Terjemahan ya, terjemahan wujud ya, ya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itu tandanya Allah tak butuh aras. Jelas ya? Nah, atau kalau hadis-hadis palsu, Allah menciptakan aras bukan untuk menunjukkan tempatnya, tapi untuk menunjukkan kebesarannya. Siapa perawi? Abdul Qahir Al-Baghdadi, wafat sampai 30-an.
Di mana dapat dia? Tercecu dia jalan. Tercecu jalan. Allah musta'an. Tak bersanad. Lebih tinggi pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Allah musta'an. Masyaallah kiram. Jadi marah Harun kepada Ali bin Ja'far tadi. Wang disabun hadis, wang tantang dia pikiran dengan kaifa. Famazala yaqulu hatta sakata anhu. Itu diulang-ulang terus oleh Harun ar-Rasyid. Kalau ulang tahu dia bangi tu. Ya, kalau bahasa awak mampu selemo dia wangi. Tak apa nak nengok mampu selemo dia wangi. Kalau mana lah? Tak apa istilah dia kalau tu bang. Ada istilah mampu selemo dia wangi ni. Tak apa nak nengok. Ubah apa patah tu? Untuk tu setur. Dah ada cerita lah. Jelas sehat sudah ya. Alhamdulillah. Taib, masuk waktu saya. Azan dulu nah. Awak tamat kalau malam sudah ya. Sekian dek lu Nanti kita tengok kalau tekanan kaji dia waktu kau kitab kalau dah ulang dia awal lah.
La haula. حي على الفلاح. La haula. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa la asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, kita lanjutkan dulu nanti tentang apa Adam dan Musa berdebat, karena bukan bagian daripada ini. Yang penting bagaimana menyikapi sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, bagaimana menyikapi ketika ada yang menolak. Lihat, pemerintahnya yaitu Amirul Mukminin, khalifahnya menegur menterinya yang mengingkari hal tersebut, pejabatnya. Tidaklah beginilah yang seharusnya. Qala, berkata Syekh rahimahullah, Syekh As-Sabuni, hakadha yanbaghi lil mar'i ay yu'azzima akhbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang seharusnya dilakukan seseorang, yaitu menta'zim, membesarkan, menghormati berita-berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi yang berikan berita ini bahwa Musa dan Adam berjidal, berdebat, saling berhujah. Nah, walaupun kapannya, di mananya, seperti apa terjadi, antum tahu tak tahu, masuk akal tak masuk akal, Nabi mengabarkan pasti masuk akal. Karena masalah masuk akal dengan tidak masuk akal itu tidak selamanya pasti. Karena sebagian orang mencampurkan antara mustahilun aqlan, mustahil secara akal, dengan mustab'adun aqlan. Artinya secara akal itu sulit diterima. Karena yang tidak dapat diterima ada. Apa contohnya yang tidak bisa diterima? Mustahil secara akal. Yang mustahil secara akal apa contoh? Cik tambah cik mustahil tak? Cik tambah cik mustahil tak? Iya dia. Ada nyawit cik tambah cik lain. Lain. Nah, cik tambah cik seluruh dunia mengatakan dua. Nah, jadi kalau ada cik tambah cik hasil cik, berarti ada masalah tu. Ada masalah. Itu mustahil. Atau yang lebih jolel ya, mosong den lo biar tua pada ayah dayan. Mustahil tak? Hah? Mustahil pun tak? Den dahulu nikah pada ayah dayan. Mustahil tak? Kalau tua pada ayah dayan, tak mustahil. Bang, kalau ada orang nyabut tua dayan pada ayah lainnya, cayo bang. Astagfirullah, saya lebih tua dari ayah saya, mungkin mustahil tak? Mustahil. Jadinya itu namanya mustahilun aqlan. Tak bisa dia modal akal dulu. Dahulu dah nikah berayannya. Mungkin itu mustahil. Tapi ada yang mustab'adun aqlan, yaitu susah diterima akal, walaupun itu tidak mustahil karena kejadian yang aneh. Apa contohnya? Apa contohnya? Nabi di bulan Mi'raj
Weh, Nabi di bulan Rajab yang tuan-tuan kan? Kemananya? Mustahil atau mustabad? Mustahil manusia pergi ke langit. Mustahil. Siapa dia sampai Nabi? Tak dia mustahil dia jin tak bisa pergi dah. Orang pergi ke langit mustahil atau mustabad? Ada ni duit datanya ndak? Ada kehidupan datang. Tu di mana mustahil? Cuman bisa uang sembarang pai? Ndak. Itu makanya mustabad. Mustabadun aklan. Jadinya atau kejadian-kejadian aneh jatuh dari lantai sampai puluh. Duitnya ndak ada apa juga. Mustahil atau mustabad? Ya Allah ya Rabbi, mustahil atau mustabad? Mustahil. Uang jatuh dah tempat puluh, duit tak ada apa juga. Mustahil atau mustabad? Ni duit je malah. Di mana orang mustahil? Nya bira mustahil tak pernah terjadi doh. Contoh apa ke tak ada terjadi lah. Tu nama mustahil doh. Kalau mustabad tak pernah terjadi tapi bisa saja terjadi. Itu namanya tak mustahil. Apa makna mustahil dunia? Tidak mungkin terjadi. Kiamat dunia tak akan terjadi nah. Itu mustahil nomor. Kan saya buat contoh ke abang cakap, dia lu nikah berdaya adain. Pernah terjadi? Ahmad Mukasih ini kakak dua ya. Orang faham pun tak boleh ni kakak dua harus izin yang tamu. Kau mesti. Jadi angkat-angkatnya tak boleh dia angkat tu. Maksud saya ni sama-sama nikah pertama. Saya lebih dulu nikah dari ayah saya mungkin. Ini mustahil lah umur. Atau yang lebih topiknya tua dan pada ayah dia. Mungkin enggak. Itu namanya mustahil. Boleh. Tapi kalau sampai ayat 5 naknya dan 50 sarang. Mustahil itu enggak? Ama sarangnya. 50 anak mustahil enggak? Enggak mustahil tapi jangan terjadi. Jadi itu namanya mustabad. Enggak mungkin dosanya. Enggak mungkinnya. Berapa corornya ya? Kenapa coror 50 anak? Yang nikahlah terambil lah roh. Apa? Enggaknya dah sarang setahunnya. Tapi terjadi ada. Nah, contoh tadi kambau 9. Mustahil atau mustabad? Mustabad. Jarang terjadi. Atau 6 bulan anak langsung lahir. Mustahil atau mustabad? Mustabad. Jarang tapi pernah terjadi. Atau hamil sampai tahun. Mustahil atau mustabad? Tak mungkin tapi pernah terjadi. Ditanyakan pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kasusnya. Jadi mustahil. Makanya Imam Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika ada di masanya seorang laki-laki menikah setelah 6 bulan lahir anak, kata Umar ini mustahil. Oleh sebab itu mau dijatuhi hukuman si perempuan melakukan zina. Paham sih? Karena kan jarangnya. Padanya jarang. Nah, jarang sekali. Kalau pakai sesar lah lain kisah lah bang. Dulu kan ada sesar lah. Normal lahirnya tak ada kurangnya sehat walafiat. Makanya dibilangnya ini tidak lumrahnya 9 tahun. 9 bulan masih jago bu. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang seharusnya yang
dilakukan oleh seseorang ketika mendengar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mustahil menurut akalnya. Sebenarnya bukan mustahil, tapi mustabad, karena Nabi tak akan pernah menyampaikan yang mustahil. Nabi tak akan pernah menyampaikan yang mustahil. Buktinya tadi, yang disampaikannya adalah yang tak mungkin atau jarang terjadi. Bila lo bosu Musa aja Adam alaihissalam. Tetapi bisa Allah pertemukan? Ya bisa. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Adam di langit pertama, bertemu dengan Isa di langit kedua, bertemu dengan Musa langit kelima, bertemu dengan Ibrahim langit keenam. Pada bertemu dengan mereka. Idris langit ketiga. Mungkin Ali bin Ja'far tadi tak masuk kajinya, jangan mengaji, itu masalah. Sibuk dah rapat, dinas, kan combine, ngurus rakyat, sampai ngaji. Tapi Harun di masa mudanya mengaji, belajar ilmu, jadi dia tak tahu. Makanya tu tiap kok elok codi anak awak ajun agama dulu sebelum yang lain. Caklah ahli apanya sudah itu, tapi harus faham agamanya, harus faham akidahnya. Nah, kemudian bil qabuli wat taslim, wa yuqabiluha bil qabuli wat taslim wat tasdiq. Hendaknya dia menghadapi berita-berita seperti itu dengan apa? Dengan menerima, berserah diri dan membenarkan. Seperti dulu Abu Bakar menerima, Abu Jahal menolak. Karena menurut Abu Jahal mustahil, padahal bukan mustahil, mustabad, dan hanya terjadi pada orang-orang yang dipilih. Nah, wa yunkiru asyaddal inkar ala man yasluku biha ghaira hadzal tariq, dan mengingkari sekeras-kerasnya terhadap orang yang tidak menerima, yang tidak membenarkan, nah, dan tidak mentakzim, yang menempuh bukan jalan ini. Allazi salakahu Harun ar-Rasyid rahimahullah, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah, ma'a man i'tarada 'ala al-khabar as-sahih allazi sami'ahu bi kaifah, terhadap orang yang menolak berita yang dia dengar dengan mempertanyakan bagaimana pula itu. Kalau lah tanya bagaimana, tentu meragukan. Bapa lo cara aja. Kalau lah bertanya bapa cara, tak yakin dah. Kan dia ada cunya. Titit itu bapa lo cara aja kan. Kalau lah tanya bapa cara, kalau dia tanya bapa cara, pasti tak yakin. Kalau dia yakin tak tanya bapa cara dia dah. Lanjut, jalan, sah. Tawakkal ala Allah. Tapi kalau tanya bapa cara, tak isah dah. Ini kalau kawan buat misalnya makan walau kau jenya, bapa cara jenya, aja ni bojor lah, jadi lah you. Kalau nya nama tak pakai bapa cara, faham je? Ya, jadi gula bang, apa you tak masalah lah ya, salah. Jadi kaum muslimin usul. طيب مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له, karena mengingkari, walibti'ad anhu, dan menjauhkannya, walam yatalaqahu bil qabul, dan tidak menerimanya, kama yajibu yatalaqqa jami'a ma yaridu min Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang wajib dia lakukan terhadap semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah subhanahu wa ta'ala min allazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Semoga beliau menutup kitabnya dengan doa, setelah banyak yang kita dengar, maka semoga Allah menjadikan kita orang yang mau mendengarkan perkataan, wa yattabi'una ahsana, dan mengikuti yang terbaiknya. Dan perkataan Allah, perkataan Rasulullah ada yang terbaiknya. Adapun pendapat si fulan dan si alan itu belum tentu baik. Ada yang baik kita terima, tapi kalau yang tidak baik kita buang sejauh-jauhnya. Kalau kan membuat kita ragu dengan Al-Quran dan Sunnah, kita buang saja. Ya, membuat kita surut untuk menegakkan Sunnah, ya kita tinggalkan. Nah, wa yatamassakuna fi dunyahum muddata hayatihim bil kitab was sunnah,
Dan semoga kita berpegang teguh selalu di dalam dunia ini selama hayat di kandung badan dengan Alkitab dan Sunnah. Wajadna badal ahwa al-mudillah, dan semoga Allah menjauhkan kita dari hawa-hawa yang menyesatkan, hawa nafsu yang menyesatkan. Wal ara al-mutmahillah, dan pendapat-pendapat yang tidak berdiri kokoh itu, karena pendapat itu bisa berubah-ubah. Jadi bisa hari ini merasa kuat, besok ternyata tidak ada nilainya. Wal aswa al mudhillah, dan keburukan-keburukan yang membuat kita hina. Fadlan minhu wa minnah, sebagai karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang telah disampaikan, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk mengikutinya, mendengarkannya selama hayat di kandung badan. Mudah-mudahan selalu setia dalam kitab dan sunnah. Nah, kemudian wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan semoga Allah menyampaikan salawat dan salam kepada penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para ahli keluarganya dan para sahabatnya. Dengan demikian tamat qiraatul kitab, selesai kita membaca kitab ini sebagai bukti bahwasanya aqidatus salaf adalah akidah yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis, dan itulah yang diriwayatkan dari Nabi dan para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti mereka. Ini akan membantah perkataan sebagian kenapa kita mengikut ulama-ulama al-kalam, karena mereka adalah spesialis akidah. Kita katakan tidak, mereka bukan spesialis akidah, tapi mereka spesialis logika. Spesialis akidah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Tapi mereka tidak tuliskan. Ini kita bawa yang dituliskan, ya, oleh ulama yang hidup di abad-abad keempat Hijriah tersebut, di mana mereka berhadapan langsung dengan orang-orang yang menyimpang akidahnya. Maka kenapa tidak panjang-panjang kitabnya? Karena dulu tidak panjang-panjang perdebatannya, sah orang dulu. Nah, tapi kalau sekarang kenapa panjang ceramahnya? Sah. Kan kadang kita dalam pertemuan, satu pertemuan sekarang satu alinea saja kan? Kenapa begitu bang? Hah? Lambe nyambung eh. Emangnya bukan mustahil ya mustabak aja apa ya cukup bang ya? Dan lalu nikah budayannya tekanang lah dia amat nikah. Ayah nikah kan? Hah? Mustabak dan mustahil. Itu makanya di kalangan apa yang mengatakan sesuatu mustahil itu, mereka juga tidak bisa membedakan antara mustabad dengan mustahil. Yang mustahil tidak mungkin terjadi bagaimanapun keadaan, itu mustahil, ya. Tapi kalau yang mustabad kan dari ba'uda, ya, jauh, dijauhkan dari diterima akal. Misal ketika Nabi bertanya kepada sahabat Muaz, ya Muaz, tahu tak kamu kemana matahari itu pergi ketika tenggelam? Menurut tuntun kemana Pak? Dalam lawi nyalam ya. Kalau tepi lawi ya, sunsetnya berarti lah nyalam dia. Kalau limbah, masuklah limbah, kan ya? Itu lalu kata Nabi SAW, zahabat tahtal arsy tasjudu li rabbiha. Dia pergi ke bawah aras, sujud kepada Rabbnya. Kalau dibawa pendekatan fisika, kan ya lagi tidak masuk. Orang fisika mengatakan matahari di mana? Matahari di mana? Dasar ada ahli sekon sedia. Nah, masih di galaksi, masih di bawah langit pertama. Sedangkan aras di mana? Di atas langit
ketujuh. Makanya ahli kalam, Mu'tazilah dan sejenisnya mengingkari hadis ini. Itu tahu contoh ahli hadis tak bakirnya, tak bakalnya, tak bakal kira. Bila lah kan paynya kakiannya sah. Kemudian canda pula sujud, tak batangan, tak bakal kirinya. Makanya mereka menganggap itu mustahil. Padahal ini bukan mustahil, tapi mustab'ad, tapi sangka mustahil dia. Baginya mustahil, tapi bagi Nabi tidak. Bagi orang beriman tidak. Jelas? Kalau tuan-tuan tak percaya, pergi kokian, ikut matuai dulu. Bisa? Bisa? Kalau tak bisa, dongonlah cerita Nabi SAW. Nya Nabi ilmunya mana tinggi pada ahli fisika? Weh, mana tinggi ilmu Nabi pada ahli fisika? Taib, siapa nak percaya ke tuan ke ahli fisika lah pada ke Nabi? Liasa tu mana alun ahli fisika daripada Nabi biasa. Tak. Pandai Nabi daripada ahli fisika dulu. Banyak ahli fisika yang masuk Islam gara-gara teori fisika yang ditemukan dalam hadis Nabi yang tak mungkin masa itu. Ya, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang seperti namanya mustab'ad. Tak ada urut dah. Orang belajar tauhid jangan tanduk dia. Dia belajar tauhid aja. Ambo pun jangan mau dong di guru ambo. Jarang. Ya. Tapi yang mendengar dari Syekh Saleh Sindi hafizahullah ta'ala. Jadi istilah itu walaupun sebelumnya ia menukil juga dari yang lain, tapi pertama saya mendengarkan itu dari beliau hafizahullah ta'ala yang takhasus akidah. Jadi kaum muslimin dan muslimat ada yang mustab'ad, ada yang mustahil. Yang mustahil seperti tadi tidak bisa. Tak bisa terjadi, contoh pun tak bisa terjadi. Mosong den tua pada ayat ni ada kisah doang. Anak muda menikah, contoh apa so menikahnya yang de kalau antun lama nikah contoh dahulu nikah pada ayatnya. Kalau tu antun dan menikah kau contoh lama dahulu dan nikah pada ayat den. Itu mustahil. Mustahil. Dahulunya nikah pada ayat. Taib. Tu nak tentu je apa yang diperbantahkan Adam tadi. Nak tentu siap-siap. Tak apa boleh milik tu je. Amun tanya oleh-oleh lah. Kalau tak menggantung tu. Tapi yang jelek berita inyo berdebat. Dah? Mungkin terjadi atau tidak? Mungkin terjadi. Apa buktinya mungkinnya? Diberitakan oleh Nabi. Bagi yang tidak menerima, ada alasannya? Tidak, kecuali tangkau. Kecuali tangkau. Ini tidak punya bukti. Kecuali hawa, keinginan hati. Tidak masuk akal ini. Kan itu ya. Apa dia sampai penuh akal? Ini kalau sampai akal, tidak mau masuk dah. Makanya buang somak-somak pemikiran tu. Masalah banyak semak-semak pemikiran di dalam tu. Makanya payah masuk. Kalau saya masuk muda tu, Harun Ar-Rasyid masuk dia. Ikut mau menteri tak pernah masuk dah. Harun ngaji. Harun ngaji. Menteri? Tak ngaji. Makanya kalau jadi presiden, tuan-tuan cai menteri non ngaji. Kok bidang lingkungan, caklah Wahabi lingkungannya. Tak apa. Salah kaji besok waktu ngaji tapi salah kaji. Salah kaji mungkin. Dongor dari soal lari mungkin dongor deh. Maka jangan sampai salah kaji. Untung ada Harun Ar-Rasyid memperingatkan ini. Bahwasanya apapun yang datang dari Nabi mesti diakui dan diterima. Ini tidak ada jalan untuk mengingkari kecuali tangkau. Tak ada jalan. Inyo kata tak jurang. Apa inyo kata? Tak.
Tuan aja basuh Adam. Kok mana basuh Adam tu tanya dia. Iya orangnya buyanya kan. Atau tanya macam Nabi Musa alaihissalam. Lepas mana basuh? Kan tak jurah. Tu apa cara mengingkari? Nabi kan dilawan dah. Tadilah dia menganggap itu mustahil. Padahal bukan sesuatu mustahil. Tapi sesuatu yang mustabad. Jarang bisa terjadi, jarang bisa diterima orang. Tapi kalau Nabi yang bicarakan, wajib kita terima. Karena Nabi terbukti tak pernah bohong. Sebagaimana juga sahabatnya tidak pernah berbohong dalam menyampaikan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu maka adapun teori-teori yang disebutkan tadi hanya sebatas teori yang tidak punya bukti. Hanya sekedar teori yang tidak punya bukti. Sebagai sekarang orang mengatakan Imam Al-Bukhari kan manusia, bisa salah bisa benar. Iya dia acu menyabu itu bisa salah bisa benar, tapi contoh acu nan salah kan yang salah. Kalau hanya semua Imam Syafi'i ada manusia bisa benar bisa salah, iya awak setuju, tapi contoh banyak salah cula kan ya. Nah, banyak salah cula, buktikan saja kesalahannya di mana. Karena para ulama kita itu alhamdulillah semuanya siap salah, siap dikritisi. Nah, alhamdulillah. Nah, kalau kritik tanpa ilmu tidak ada guna dong. Tapi kalau dengan ilmu dipersilakan. Tapi, nah, lalu, terima kasih. Apa? Tak tamat, tapi tak tengok so. Kalau lihat ada implikasi nyatanya, tak ulang lah. Tapi kalau alun je, dia ulang lihat. Iya. Kalau kita banyak lah. Kau tambah lah ya. Nah, yang sabunnya tak ada ahli akidah ni kan ya. Sangko je Hasan Asy'ari ahli akidah dia orang enggak. Ndah, banyak ulama yang lebih dulu dari Abul Hasan Asy'ari, banyak lebih dulu daripada Mansur Al-Maturidi, lebih banyak dari Al-Baqillani. Bahkan mereka dulu tak terhitung, sebagian mereka tidak dimasuk dalam barisan para ulama Ahlussunnah pada asalnya. Bahkan ada di antara mereka yang juga terang-terang mengatakan kalian Ahlussunnah, kami adalah al-mutakallimin. Tapi setelah bercampur para ulama, banyak yang masuk aliran itu, ahli hadis pun banyak yang terpapar virus pemikiran itu, akhirnya payah memisahkannya lagi. Jadi banyak juga fuqaha dari kalangan Syafi'iyah, dari Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah mengikut akidah itu. Bahkan di kalangan mutaakhirin mayoritas pula katanya, tapi bukti tidak, bukti tertulis tak mendukung. Bukti tertulis tidak mendukung, bukti lapangan juga tidak mendukung. Sah? Boleh cek dia. Ya, kalau akan nenek kampung tu, antu dia ilmu kalam tu tak tahan tu. Tak tahan tu dia nenek tahan tu sabu dia. Mana Allah Taala dia yang dia hatinya. Jak setu ni macam itulah sampai gini. Tak tahan tu dia kalau dia hati berarti bertampak dah. Tak pernah sabu dia sabar yang itu sudah ketentuan yang tidak bertempat, tak ngono ada. Yang ada dah sudah ketentuan yang di atas. Nah, itulah akidah yang diajarkan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di mana lah mayoritas. Dan tanya ke kawan-kawan di seluruh dunia dan pandaran cak dialog kan, punya nenek-nenek kampung kalian kalau dapat musibah dan tu dan cinta kalau nenek kampung kami kusure punggung ada sawar nak ya nya. Itu sudah ketentuan yang di atas. Orang Cina saja itu juga. Kecuali nak belajar ilmu kalam tu lain lah. Kau nan murni-murni di kampung tu diam. Antanya Brazil macam itu. Orang kampung Messi itu juga. Tak Messi kayak itu je ya. Anda masuk je nya. Dia tanya ni so. Nah. Jadi makanya dakwah Islam tu. Entah ada cerita non Islam. Cakapnya orang masuk lain. Nah. Orang ndak Islam macam itu je nya. Lah apa itu. Kecelo ada akidah orang Yahudi kong. Ini sabu ini pantang salah-salah sabu ikan dia lah. Sabu lo akidah Yahudi ada. Nah.
Jadi kaum muslimin di berbagai negara tanya, rata-rata mereka mengatakan Allah di atas. Nggak tentu dari jauhar, nggak tentu dari ajazat, nggak tentu dia apa namanya macam-macam pembagian-bagian ilmu kalam, nggak tentu mereka. Walaupun kan paham, Ustaz Desmond yang nggak pahamnya. Sah? Dr. Desmond nggak pahamnya nak ilmu kalam dulu. Tu apa lah ni Desmond kan paham? Apa maknanya? Tu apa lah kan mayoritas berdasarkan ilmu itu. Desmond aja lah belajar ilmu kalam 7 tahun di Darun, tidak paham. Belajar juga di Madinah, perbandingan kan, perbandingan akidah tu. Tidak aja paham ilmu kalam lah. Tu bila lah ini dan kepaham. Tu kalau tidak paham bila lah, dia akan mengandung pemahaman itu. Jadi abangnya, paham ilmu kalamnya bang? Lainnya, hah? Alhamdulillah, ngeratinnya bang, tapi tentu tidak akan sehebat uang 20 kan. Nyinya tiai makanan itu awak tidak akan makan juga. Nah, tapi untuk menjawab insyaAllah nek kenek bisa aja punya. Ini buku masih ada dong malam. Nak baca bang Sambodan mulai lah. Tabak kalam deh. Nah, jadi kalian tahan-tahan aja ya. Nanti kita pilihkan kitab di kalangan kutub salaf insyaallah taala. Wallahu taala alam, sallallahu nabiyana Muhammad sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.